Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja. Bertemu kembali bersama kami dalam program yang sama dan channel yang sama, yakni pembelajaran online atau pembelajaran daring, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Topik yang akan kita pelajari kali ini yakni tentang pembelahan sel yang berada di subbab 1 sistem reproduksi pada manusia. Agar lebih bermakna, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Yuk, jangan kemana-mana, kita ikuti terus dan kita perhatikan video pembelajaran kali ini agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel yang berada pada subbab 1 sistem reproduksi pada manusia dalam ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Materi ini berada di KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata, dan juga berada di KD 3. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pada pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Indikator dalam pembelajaran ini yang pertama menjelaskan proses pembelahan sel, yang kedua menyebutkan fase-fase dalam pembelahan mitosis dan meiosis, 3 menentukan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah melihat tayangan video ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan proses pembelahan sel, menyebutkan fase-fase dalam pembelahan mitosis dan meiosis, 3 menentukan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan sel. Sel adalah satuan terkecil penyusun makhluk hidup. Mengapa sel membelah? Karena sel melakukan proses reproduksi. Pembelahan sel ada 3 macam. Yang pertama adalah pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan. Seperti pada gambar berikut ini. Sel induk membelah, tumbuh, membelah menjadi sel anak yang terjadi pada amuba, paramecium, bakteri, dan alga bersel satu. Yang kedua, pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan secara mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan identik dengan induknya atau yang disebut dengan 2N. Proses pembelahan mitosis ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap profase. Pada awal profase, sentrom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Untuk lebih jelas, lihat gambar di samping ini bahwa pada proses profase ini ada 2 tahap, awal dan tahap akhir. Tahap awal, setiap sentrosom mengalami replikasi dan berpindah ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan.
Itu pada tahap awal. Sedangkan pada tahap akhir, nukleus membran inti sel mulai menghilang. Tahap yang kedua adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor dan pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar yang ada di samping ini. Pasangan kromatid mulai ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindle. Tahap yang ketiga adalah tahap anafase. Pada tahap ini, pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada gambar. Anafase juga mengalami dua tahapan, tahap awal dan tahap akhir. Tahap awal anafase, setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Sedangkan anafase tahap akhir, kromosom hampir sampai ke kutub masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyempitan di tengah. Tahap yang keempat adalah telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutub masing-masing. Benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Untuk lebih jelasnya, kita amati gambar yang ada di samping ini. Kromosom telah sampai di kutub-kutub. Membran inti sel mulai terbentuk di sekitar dua kelompok kromosom yang terpisah. Ini adalah interfase. Interfase ini bukan termasuk dalam tahapan mitosis, ya. Cuma di sini yang dinamakan dengan fase interfase adalah di mana pada fase ini sel mengalami proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan proses pembelahan. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding fase lainnya. Saat ini inti sel atau nukleus dan anak inti sel nukleolus tampak terlihat jelas. Namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Untuk lebih tepatnya adalah fase gambar interfase. Ini merupakan kromosom, sedangkan ini adalah sentrior, sedangkan ini inti sel atau yang disebut dengan nukleus, sementara yang kecil ini adalah nukleolus. Berikutnya dan sel yang ketiga adalah pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis merupakan pembelahan sel yang dapat juga disebut pembelahan reduksi yang menghasilkan 4 sel anak, di mana prosesnya terjadi pengurangan jumlah kromosom. Proses pembelahan meiosis sendiri terdiri dari atas meiosis 1 dan meiosis 2, sehingga dengan hasil akhir 4 sel. Pada proses meiosis ini terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Namun pada pembelahan meiosis ini, pada tahap profase 1 terdapat subfase yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, liptoten, yang kedua, zigoten, yang ketiga, pakiten, yang keempat, diploten, yang kelima, diakinensis. Untuk lebih jelas, amati dengan seksama gambar yang ada di samping ini atau yang ada di bawah ini.
Untuk lebih jelasnya, sekarang kita amati video tentang proses pembelahan secara meiosis yang ada pada berikut ini. Tahapan pada meiosis 1 adalah profase 1, yaitu leptonema, benang kromatin menebal dan memendek. Berikutnya profase 1 pada tahapan zigonema. Profase 1 pada tahapan pakinema. Terjadi duplikasi kromosom membentuk tetrad. Dan benang spindel mulai menuju kutub. Profase 1 pada tahap diplonema, kromosom homolog saling menjauh satu sama lain namun tetap bertautan pada plasma. Profase 1 pada tahap diakinesis, kromosom bergerak saling menjauh satu sama lain ke arah kutub yang berlawanan, sehingga membran inti dan nukleus. Berikutnya meiosis 1 pada tahap metafase 1, kromosom memendek dan menebal. Meiosis 1 tahap anafase 1, kromosom homolog terpisah dan bergerak dan ke arah kutub yang berlawanan. Meiosis 1 pada tahap telofase 1, nukleus dan selubung nukleus mulai terbentuk. Benang spindel mulai menghilang. Telofase 1, nukleus dan selubung nukleus mulai benang spindel mulai menghilang. Setiap sel anak terdiri dari satu kromosom dari setiap pasang kromosom homolognya. Berikutnya adalah tahapan meiosis 2. Pada tahap profase 2, sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan, benang spindel mulai terbentuk, kromosom bergerak ke arah bidang ekuator. Tahap fase 2, kromosom berada segaris pada bidang ekuator. Tahap anafase 2, sentromer memisah, sister kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dalam fase 2, benang spindel menghilang, membran nukleus mulai terbentuk. Terbentuk 4 sel anak, setiap sel anak terdiri dari atas setengah dari jumlah kromosom sel induk. Proses pembelahan sel secara meiosis, yang mana pada proses pembelahan sel secara meiosis ini, seperti yang ada pada video tadi, adalah proses 1, ada metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan kembali pada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Berikutnya adalah tentang perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel gonad atau sel kelamin pada saat pembentukan gamet. Meiosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan selnya. Sementara pada pembelahan meiosis terjadi dua tahap pembelahan, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Pada pembelahan mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada pembelahan meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi atau pindah menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada pembelahan mitosis. Perbedaan berikutnya adalah pada pembelahan mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Sementara kalau pembelahan meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan.
Pada pembelahan mitosis, perbedaan berikutnya, sel baru yang dihasilkan dari satu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal atau induknya. Sementara kalau pembelahan meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom seperti dari sel semula. Perbedaan yang terakhir adalah pada pembelahan mitosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah dua sel baru yang sama. Sedangkan pada pembelahan meiosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari induknya. Agar lebih memahami dan lebih memantapkan tentang pembelahan sel tadi, saya berikan tugas terstruktur untuk kalian semua. Coba kalian ambil buku tulis, kalian catat soal-soal yang ada di bawah ini. Setelah itu, setelah kalian catat, ya 3 hari kemudian kalian kumpulkan. Ya, berikut ini adalah tugas terstruktur. Soal nomor 1. Jelaskan 3 cara pembelahan sel. Berikut ini adalah soal yang nomor 2. Di mana tempat terjadinya pembelahan meiosis dan mitosis? Soal nomor 3, sebutkan fase-fase dalam pembelahan mitosis. Yang keempat, tentukan perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Nomor 5, tuliskan 3 perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Setelah kalian mengerjakan soal ini 3 hari, kalian kumpulkan. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Bagaimana tayangan video tadi? Asik dan sangat seru tentunya. Ingat anak-anak, jangan lupa tugas yang sudah tertera tadi benar-benar dikerjakan dan dikumpulkan. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, bisa jawabannya dikirim melalui email atau melalui e-learning madrasah. Oke, dari saya cukup sekian. Saya tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa anak-anak, video ini di-like dan di-subscribe. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.